Oke, jadi bagian yang ketiga adalah dispersi cahaya. Dispersi cahaya atau bisa disebut juga dengan penguraian cahaya. Ya, kita tahu sendiri bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang merambat berupa gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya berkisar 380 sampai 750 nanometer, di mana panjang gelombang terpendek pada cahaya ungu dan panjang gelombang terpanjang itu pada cahaya merah. Ya, kita bisa lihat di sini adalah gambar sebuah prisma. Jadi jika seberkas cahaya dilewatkan pada sebuah prisma segitiga, maka berkas cahaya tersebut akan mengalami deviasi atau penyimpangan, ya. Deviasi atau penyimpangan. Jadi, jika sudut pembiasnya sangat kecil, maka akan berlaku persamaan. Sudut deviasi atau delta sama dengan beta atau sudut pembias dikalikan indeks bias prisma dibagi indeks bias medium dikurangi dengan 1. Atau delta atau sudut deviasi sama dengan sudut pembias beta dikalikan dengan indeks bias prisma dikurang 1. Yang ini dengan catatan indeks bias medium yang dilewati adalah udara. Karena indeks bias udara adalah 1. Sehingga indeks bias prisma per 1 tetap jadi indeks bias prisma atau NP. Ya. Jika kita mau mencari besarnya panjang gelombang satu warna tertentu terhadap medium yang dilalui, maka kita bisa menggunakan persamaan lambda ke N atau panjang gelombang warna tertentu itu sama dengan panjang gelombang udara dibagi dengan N. Di mana selisih sudut deviasi warna ungu dan sudut deviasi warna merah disebut sebagai sudut dispersi. Atau kita simbolkan sudut dispersi ini dengan Pi. Di mana persamaan untuk sudut dispersi Pi sama dengan sudut deviasi warna ungu atau delta U dikurang sudut deviasi warna merah atau delta M. Atau kita bisa tulis juga sudut dispersi Pi sama dengan indeks bias warna ungu kurang indeks bias warna merah dikalikan dengan sudut pembias beta. Di mana jika susunan dua prisma yang tidak menghasilkan dispersi disebut sebagai prisma akromatik. Di mana susunan prisma akromatik didapatkan jika dispersi oleh prisma yang pertama sama juga dengan dispersi oleh prisma yang kedua, sehingga kedua dispersi tersebut saling meniadakan. Di mana secara matematis dapat dirumuskan sudut pembias yang kedua, beta 2 pada prisma yang kedua itu sama dengan indeks bias cahaya ungu dikurang indeks bias cahaya merah untuk prisma pertama dibagi indeks bias cahaya ungu dikurang indeks bias cahaya merah pada prisma yang kedua dikalikan sudut pembias pada prisma yang pertama. Contoh soal. Sebuah prisma yang terbuat dari kaca di mana indeks bias kacanya 1,5 yang memiliki sudut bias 60 derajat letakkan dalam mediumnya air. Jika seberkas sinar datang dari air dengan indeks biasnya 1,33 memasuki prisma, berapakah sudut deviasi minimum prisma tersebut? Indeks bias prisma 1,5, indeks bias medium atau indeks bias airnya 1,33. Sudut pembiasnya 60 derajat. Sudut deviasi minimum atau delta minimum sama dengan indeks bias prisma per medium dikurang 1 dikalikan dengan sudut pembias beta. 1,5 dibagi 1,33 dikurangi 1 dikalikan dengan 60 derajat. Ya, indeks bias prismanya 1,5, indeks bias medium di mana adalah air 1,33 dan sudut pembiasnya 60 derajat. Sehingga kita bisa peroleh sudut deviasi minimum atau delta minimumnya adalah 10,2 derajat. Contoh yang kedua, seberkas cahaya bergerak ke salah satu sisi
sebuah prisma bening yang terbuat dari bahan tertentu, di mana sudut pembiasnya adalah 15 derajat. Prisma diputar sedemikian rupa sehingga memperoleh sudut deviasi minimumnya adalah 10 derajat. Jika prisma tersebut berada di udara dengan indeks biasnya 1, berapakah indeks bias prisma tersebut? Ya, kita bisa lihat yang diketahui sudut pembiasnya 15 derajat, betanya 15 derajat, sudut deviasi minimumnya 10 derajat, indeks bias medium di hal ini adalah udara adalah 1. Jadi kita masukkan kembali persamaan untuk mencari indeks bias prisma. Sudut deviasi minimum sama dengan bias prisma dibagi dengan indeks bias medium, dalam hal ini adalah udara, dikurang 1 dikalikan beta. Jadi masukkan angkanya, indeks sudut deviasinya 10 derajat sama dengan NP dibagi dengan 1, karena indeks bias udaranya 1, dikurangi 1 dikalikan sudut pembiasnya 15 derajat. 10 derajat sama dengan NP kurang 1 dikalikan 15 derajat. Sehingga 10 derajat sama dengan 15 derajat NP dikali sini ya. Dikurang 15 derajat dari 1 kalikan dengan 15 derajat. Sehingga 15 derajat NP sama dengan 10 derajat tambah 15 derajat. Kita pindah ruasnya ya. Jadi 15 derajat kita pindah ruas ke sebelah, tanda negatif menjadi positif. Sehingga 15 derajat NP sama dengan 25 derajat. Jadi indeks bias prisma kita bisa perolehnya adalah 5/3. Bagian yang keempat yaitu difraksi dan interferensi cahaya. Ya, difraksi dan interferensi. Mana difraksi ini adalah pelenturan dari gelombang cahaya jika melewati celah yang sempit. Ya, salah satu celah yang sempit ini adalah kisi. Ya, di mana kisi ini adalah sebuah penghalang yang terdiri atas banyak celah sempit. Sedangkan interferensi sendiri adalah perpaduan dua buah gelombang atau lebih yang menjadi satu gelombang baru. Dengan persyaratan atau syarat agar terjadinya interferensi, yaitu yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam artian bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang tetap. Oleh karena itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Dan syarat yang kedua adalah gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Bagian dari difraksi dan interferensi yang pertama adalah difraksi dan interferensi pada celah tunggal. Bisa kita lihat, ini adalah celah tunggalnya, ya, satu celah, di mana D adalah lebar celah, ya, D adalah lebar celah. Terus ini kita bisa lihat ada pola interferensi yang terjadi, ada pola terang ataupun pola gelap. Jadi pada persamaan difraksi dan interferensi celah tunggal, pada interferensi minimumnya kita bisa menggunakan persamaan D sin theta sama dengan M lambda. D adalah lebar celah kisi, sinus theta adalah sudut yang dibentuknya, M adalah pola gelap, ya, interferensi minimum P, M adalah pola gelap, lambda adalah panjang gelombangnya. Sedangkan pada interferensi maksimum, persamaan yang kita gunakan D sin theta sama dengan M kurang setengah dikalikan dengan panjang gelombangnya. Ya, di mana M ini adalah pola terang kesekian karena ini adalah interferensi maksimum. Itu tadi untuk celah tunggal. Berikutnya adalah difraksi dan interferensi pada celah ganda. Ya, bisa kita lihat gambar di sini. Ini celah pertama, celah kedua. Ada dua celah karena celah ganda. P ini adalah jarak dari terang pusat menuju ke terang kesekian. Di mana L ini adalah jarak dari kisi ke layar. Theta adalah sudut yang dibentuk antara terang pusat dan terang kesekian. Di mana jika kita ingin mencari selisih jarak yang ditempuh kedua cahaya yang berbeda lintasan, persamaan yang kita gunakan delta S sama dengan S2 dikali amplitudo kurang S1 kalikan dengan amplitudo. Atau delta S sama dengan dP per L. D adalah
jarak kisi, P adalah jarak dari terang pusat menuju ke terang kesekian, L adalah jarak dari kisi ke layar. Tahu persamaannya kita bisa tulis dP per L sama dengan M kalikan dengan lambda. Sedangkan untuk interferensi minimumnya, yang tadi adalah interferensi maksimum, untuk interferensi minimum dP per L sama dengan M kurang setengah dikalikan dengan lambda. Untuk interferensi maksimum itu untuk pola terang, sedangkan interferensi minimum untuk pola gelap. Contoh soal, cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5000 angstrom melewati celah ganda yang terpisah pada jarak 2 mm. Jika jarak celah ke layarnya 1 meter, tentukan jarak terang pusat dan garis orde terang ketiga. Kita bisa lihat D jarak antar kisinya 2 mm yang ini, L jarak dari kisi ke layar 1 meter, atau kita konversi ke milimeter menjadinya 1000 mm, 1 kali 10 pangkat 3 mm, panjang gelombangnya 5000 angstrom, konversi ke milimeter jadinya 5 kali 10 pangkat minus 4 mm, dan M adalah orde ketiga. Kita bisa lihat pada terang orde ketiga sehingga M-nya sama dengan 3. Kita bisa masukkan persamaannya dP per L sama dengan M kali lambda. Kita masukkan nilai-nilainya, D-nya 2 mm, L-nya 1000 mm dikalikan dengan P sama dengan M lambda M3, lambdanya 5 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita bisa peroleh nilai P atau jarak dari terang pusat ke orde ketiga adalah 0,75 mm. Kalau kita konversi ke meter jadinya 0,75 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 meter. Yang ketiga, difraksi dan interferensi pada kisi. Ya, persamaannya juga sama untuk pola maksimumnya, D sin theta sama dengan M lambda, pola maksimum untuk pola terang, sedangkan untuk pola minimumnya, persamaan interferensi minimum, D sin theta sama dengan M tambah setengah dikalikan dengan lambda. Sebagai contoh, kisi memiliki 10.000 celah per cm, di mana pada kisi dilewatkan cahaya yang tegak lurus dengan panjang gelombangnya lambda. Garis terang difraksi maksimum orde pertama membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Tentukanlah panjang gelombangnya. Kita dapat D sama dengan 1 per N. N ini apa? N ini adalah jumlah celah dalam 1 cm. Jadi dalam 1 cm adalah 10.000 celah. Jadi 1 per 10.000 sama dengan 10 pangkat min 4 cm. Sudut yang dibentuk 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Dan M adalah 1. Kenapa 1? Karena pada orde pertama. Ya, kita bisa gunakan persamaan interferensi maksimumnya. D sin theta sama dengan M lambda. D-nya adalah 10 pangkat min 4. Sin theta-nya setengah. N-nya 1. Yang kita cari adalah lambda. Sehingga kita bisa peroleh lambda. Hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 4 cm atau 5000 angstrom. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 5000 angstrom. Silakan dicoba 3 soal ini untuk sebagai latihan soal. Oke. Yang kelima yang akan kita pelajari pada materi gelombang cahaya adalah polarisasi cahaya. Ya. Yang pertama polarisasi pada kristal. Ya, secara umum persamaan intensitas yang melewati sebuah analisator dinyatakan dengan persamaan I2 atau intensitas yang kedua yang ini yang sudah melewati analisator sama dengan setengah dikali I0. I0 adalah intensitas awal sebelum melewati analisator dikalikan cos kuadrat theta. Di mana peristiwa polarisasi ini disebut dengan polarisasi absorpsi selektif. Di mana pada polarisasi absorpsi selektif, sebagian dari intensitas cahaya yang akan ditransmisikan ada yang hilang karena terjadi pemantulan dan juga absorpsi. Absorpsi sini adalah penyerapan.
Sehingga intensitas cahaya yang dilewatkan I1 adalah lebih kecil dari 50%, atau I1-nya lebih kecil dari setengah I0. Atau secara idealnya kita bisa tulis I1 sama dengan setengah I0. Ya, ini berlaku untuk polarisasi ideal. Yang kedua, polarisasi pada pemantulan dan pembiasan. Ya. Jadi jika sinar datang jatuhkan pada permukaan bidang atas dua medium, ini sinar datang. Jatuhkan pada bidang batas dua medium, ada medium 1 dan medium yang kedua. Akan mengalami pemantulan maupun pembiasan. Ya. Mantulan akibat permukaan medium 1 dan 2, pembiasan akibat perbedaan dari indeks bias kedua medium. Jadi jika sudut sinar bias dan sudut sinar pantul membentuk 90 derajat, ini sudut yang terbentuk dari sinar pantul dan sinar bias, maka sudut sinar datangnya disebut sebagai sudut polarisasi atau sudut Brewster, di mana persamaannya masih berhubungan dengan persamaan Snellius, ya. Persamaannya menurut hukum Snellius, tangens IP atau tangens sudut Brewster sama dengan N2 dikali N1, di mana ini adalah besar sudut Brewsternya, IP. Contoh, seberkas sinar datang pada permukaan zat cair yang memiliki indeks biasnya 3/4. Jika indeks bias udaranya 1, tentukan besar sudut Brewster. Kita masukkan ke persamaan, tangens IP sama dengan N2 per N1. N2-nya adalah udara, N1 adalah zat cair. Di mana N2-nya 1, N1 adalah 3/4. Jadi, tangens IP sama dengan 4/3. Di mana IP sama dengan arcus tangen 4/3 atau IP sama dengan 53 derajat. Jadi besar sudut Brewsternya adalah 53 derajat. Bagian yang terakhir dari polarisasi adalah polarisasi dengan hamburan. Jadi jika seberkas cahaya melewati gas, maka cahaya tersebut akan mengalami polarisasi sebagian, karena partikel gas dapat menyerap dan juga memancarkan kembali cahaya yang mengenainya. Di mana penyerapan dan pemancaran cahaya oleh partikel gas disebut dengan hamburan. Contohnya, langit pada siang hari tampak biru karena diserap oleh partikel gas, dalam hal ini adalah atmosfer pada bumi kita. Pada bulan tidak memiliki atmosfer sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya matahari. Sehingga apa yang terjadi jika kita berada pada bulan dan melihat langit di bulan? Ya, maka langit yang di bulan akan kelihatan gelap. Kenapa gelap? Karena bulan tidak memiliki atmosfer sehingga cahayanya tidak diserap maupun tidak dipancarkan. Ya, berikut ini adalah latihan soal, 5 soal untuk dilatih di rumah. Ditambahkan dengan 3 latihan soal pada difraksi dan interferensi, jadi totalnya ada 8 soal.